العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أيها الحاضرون رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Awalan mari sama-sama kita muhasabah diri, di mana kesalahan di dalam hidup akan membawa kepada su'ul khatimah, bahkan bisa mati dalam keadaan kafir. Sebut surat At-Taubah, fa'amal ladzi fi qulubi, orang yang di dalam jiwanya ada penyakit yaitu dosa, kemunafikan. Fazadakum rijsan ila rijsim, dosa itu akan bertambah parah pada dirinya. Wa mat turun dan dia akan mati dalam kafir. Itu dijamin Allah. Maka kita perbaiki diri dengan taubat sehingga tidak kita mati dalam hal yang sudah seperti demikian. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dalam ayat 91 surat Ali Imran, ciri orang beriman itu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu senantiasa mengingat Allah berdiri, duduk hingga tidur. Berdiri, duduk hingga tidur. Jadi kita ini lebih banyak mengingat dunia daripada mengingat Allah. Namun itu normal. Namun jika kita ingin lebih banyak mengingat Allah daripada dunia, maka salah satu caranya perbanyak berzikir. Di antaranya perbanyak membaca tahmid. InsyaAllah Allah bina kita menjadi demikian. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah perintahkan kita dalam surat Al-Ahzab ayat 56 untuk selalu berselawat kepada Rasul dan bersalam kepada Rasul. Sekali kita selawati Rasul, 10 kali Allah selawat ke kita, 10 kali Nabi selawat ke kita. Maka insyaAllah orang yang gemar selawat hidupnya pasti menang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah sempat menyempatkan diri untuk duduk di sini salat subuh berjamaah plus pengajian. Dan tidak kita saja. Ada pagi ini subuh barakah di Banda Aceh. Mereka meramaikan subuh dengan jamaah tukar-tukar masjid. Kita subuh barakah di masjid sendiri. Mungkin itu lebih mulia daripada yang lain-lain, karena sunyi daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Walau berat, ya kita pertahankan. Berat karena enggak mau, berat karena nafsu, berat karena syaitan. Maka 3 hal itu harus kita lawan sehingga kita bisa menang. Orang yang bangunnya subuh itu mereka hidupnya lebih panjang. Udah capek aktivitas baru jam 7. Orang yang telat bangun hidupnya pendek. Baru bangun dah sore. Begitu keadaannya. Dan ini ibadah besar. Fikru sa'atan afdalu min sabina sanah. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunnah. Sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran kita kitab Fardhu Ain. Kitab Fardhu Ain karangan Haji Adnan Yahya Lubis. Hari ini sampai pelajaran di mandi wajib ya. Mandi wajib atau bacaan niat mandi wajib? Mandi wajib Udah halaman 26. Wa in kuntum junuba fatahharu. Apabila kalian berjunub maka mandilah. Ayat 6 surah Al-Maidah, ayat 43 surah An-Nisa. Maka orang-orang yang berjunub itu wajib mandi. Mandi ini enggak berat, kecuali diberat-beratkan. Artinya yang berhadas besar, bila hendak sembahyang wajiblah terlebih dahulu mandi. Orang yang berhadas besar bisa bila hendak sembahyang.
berarti boleh tunda-tunda mandi tunggu. Sangat-sangat boleh. Walau kurang mulia. Bersuci wajib ketika hendak melaksanakan ibadah yang mewajibkan suci. Kita yang sekarang, enggak usah cuci. Karena udah subuh. Nanti siang waktu mau salat zuhur baru cuci. Kalau tahan ya silahkan. Tapi tidak mulia. Tapi bukan dosa. Yang dosanya misalnya bermain-main dengan najis, itu dosa. Dan itu tidak terjadi. Pokoknya kita tahu hukumnya saja. Dan adalah fardu mandi yang pertama berniat. Yang kedua meratakan air seluruh badan. Serta menghilangkan najis. Dan anggota yang nyata waktu apa ini? Mencengkung wajib kena air. Jadi mandi wajib itu tidak berat. Ada niat rata air, udah sah mandi. Misalnya kita mau mandi ceplak, 3 gayung udah selesai. Mandi ceplak. Mandi asal sah wajib je. Karena wilayah kita tinggal dingin atau kita udah mesti mandi ceplak karena waktu salat tinggal dikit lagi. Bangun pas hampir 6:30. Jadi yang dikatakan mandi wajib itu rata air. Setelah niat bersama air. Karena yang dikatakan dengan niat yaitu kasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Kasat sesuatu menyertai pekerjaan. Saya pindahi. Nah, ini niat namanya. Terpikir langsung dikerjakan. Kalau enggak dikerjakan itu bukan niat. Jadi pas kita siram misal di kepala, kita niat saya mandi wajib, saya mandi fardu. Enggak mesti nawaitu rafa'al hadasil akhbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala, enggak mesti. Saya mandi wajib, saya mandi fardu. Orang haid nifas bersetubuh sama niatnya semua. Enggak, saya mandi haid, saya mandi junub, saya mandi nifas, enggak ada tuh. Dah sah dengan dia ingat saya mandi wajib. Dari dia niat kena air ini, rata setelah itu udah dihitung mandi. Mau di awal, di tengah, di akhir. Kita cemplung. Waktu kena jari sama air kita niat sah. Kita mandi laut, kena air di kaki duluan, sah. Dan mandi wajib bisa jadi wudu apabila setelah rata air tidak terjadi batal. Apabila setelah rata air tidak terjadi batal. Misalnya kita mandi segini dulu. Ini enggak kena. Wah, semua. Ini mau pegang-pegang nonok enggak apa-apa, enggak batal. Tapi setelah kita siram kepala, terpegang nonok. Dah batal wuduknya. Harus wuduk lagi. Jadi gimana tengku mandi 3 gayung selesai? Ini mandinya. Ambil air, di sini niat lo. Sudah, dicebok niat. Cebok lo, saya mandi wajib atau saya mandi fardu. Udah, di dalam hati. Dicebok nih. Berarti setelah itu kan enggak pegang itu lagi. Siram terus. Habis itu ambil 1 gayung lagi, siram area kepala. Dah kena semua, selesai. Cuma yang perlu nyelat-nyelat, cebok sama pusat. Kalau orang segede saya badan. Kalau orang yang gemuk-gemuk kali, harus angkat-angkat ini, sarungnya, sarung perutnya. Karena berat, akan melipik-lipik perut. Menjepit-jepit kan. Jadi bisa mandi enggak banyak air. Mesti mandi banyak air. Oh, saya tunggu mandi sabun dulu boleh? Saya di awal mandi. Baru kemudian itu sabun. Boleh? Saya di akhir baru mandi wajib. Boleh.
Yang saya mau bilang mandi wajib itu tidak sulit. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi wajib itu dengan air seliter. Kalau kita setengah bambu, seliter, tahu seliter kan? Kok bisa mandi wajib segitu air? Karena orang Arab hemat air. Yang kedua, pakai ceret. Kok pakai ceret dia cukup karena tuangnya dikit-dikit. Kita di Aceh murah air. Sekali siram seember bisa. Kalau di bak karena banyak air. Kamu kan? Mandi wajib. Dan mandi wajib tadi pagi, hari Jumat, misal tadi malam kita ada upacara, itu bisa sekaligus dengan mandi sunat Jumat. Di hati saya mandi wajib serta sunat Jumat. Udah dapat pahala mandi sunat Jumat. Oh, kita nanti mau mandi lagi, mau ke Jumat. Boleh, tapi dapat pahala. Dah. Itu mandi wajib. Kan selesai. Membaca niat mandi wajib ialah nawaitu rafa'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Saja aku menghilangkan hadas besar dari semua badan, fardu karena Allah Ta'ala. Itu lafadznya. Sedangkan niat di hati. Ini sunat baca sebelum. Sama dengan usalli fardha subhi, usalli fardha duhri. Usalli itu sunat. Yang penting dalam mandi, saya mandi fardu. Sebenarnya ini semua ada koneksi bagi orang yang udah biasa. Udah terbayang mandi fardu itu di seluruh tubuh udah terbayang. Itu udah niat. Kemudian yang masalah yang sering orang gak sah mandi wajib itu apa? Yang gak sahnya tidak berkekalan niat. Ini saya mandi wajib. Baru siram pertama, kemudian koneksi hati hilang. Terbayang waktu siram kedua itu dah mandi bersih itu. Bukan lagi mandi wajib, mandi kayak biasa. Itu yang keduanya itu tidak menghilangkan hadas. Makanya kalau mandi wajib fokus. Niat, mandi terus sampai selesai lurata air, kemudian mau sabun-sabun boleh. Kayak kita lagi sembahyang, tidak berkekalan niat sembahyang. Lupa kita ni lagi sembahyang. Terjalan kita dalam sembahyang karena enggak teringat lagi sembahyang. Lagi wudu. Walau tercuci tangan, enggak teringat lagi itu lagi wudu, hilang sah wudunya. Dia harus berkekalan niat. Bagaimana makna berkekalan niat? Bukan saya mandi wajib, saya mandi wajib, saya mandi wajib, bukan. Teringat ini lagi mandi wajib, lalu diselesaikan. Kayak kita ngopi, ini lagi ngopi nih, teringat. Kalau lupa lagi ngopi-ngopi, enggak kita minum lagi kopi, pikir kopi orang di atas meja tu. Jadi berkekalan niat itu kayak kita nih lagi ngaji, kan masih ini berkekalan niat. Ini lagi ngaji, ada perasaan begitu. Ini bukan diingat-ingat. Kemudian dan sunat berwudu sebelum mandi wajib. Jadi wudu di mandi wajib sebelum. Wudu di mandi mayat sebelum, bukan sesudah. Nanti batal wudunya. Ini bukan wudu untuk mandi wajib. Bukan wudu untuk salat ini. Kayak kita mau tidur. Ditanya ayah waktu kecil, udah cuci kaki? Orang Islam bukan. Wudu, udah wudu mau tidur. Waktu tidur ya hilang wudunya, tapi tidur dengan wudu. Kalau istri kita sakit pikiran, salah jabaran tengku dia ngaji, habis wudu dia, enggak boleh kita sentuh lagi dibilang. Karena dia jaga wudu. Bukan, itu wudu untuk tidur. Bukan kekal wudu dalam tidur. Karena tidur hilang wudu. Apa wudu? Sembahyang sunat beribu-ribu rakaat banding khidmah suami lebih besar pahala khidmah suami. Apa banding sama wudu? Itu salah pikiran itu. Kita juga demikian, kekal wudu itu kepentingan. Tapi berkhidmah kita terhadap istri kita
itu kepentingan yang lebih besar lagi. Jadi hilang wuduk nanti, wuduk lagi. Demikian pula sunat berwuduk bagi yang berhadas besar waktu hendak makan. Ada orang bilang, Tengku habis hadas besar enggak boleh makan, enggak boleh injak tanah, enggak boleh masak. Pembohong yang bilang tu. Tapi sunat bagi kita sudah berhadas besar, kalau mau makan wuduk dulu walau tak mandi. Itu sunat mulia. Ni orang masih malam pertama atau dah lama enggak pulang kampung. Pas ketemu isteri, itu sekali-kali sanggup upacara sampai 2 kali malam tu. Ada orang bilang, Tengku kalau 2 kali upacara, habis upacara pertama wajib mandi dulu, baru boleh upacara lagi kedua. Mana ada? Kalau udah habis keluar, enggak cuci dulu. Kalau ada sambung lagi, enggak perlu cuci. Begitu juga makan, enggak perlu cuci piring dulu baru makan. Jadi konnya. Yang haram bagi yang berhadas, bagi orang yang sedang berhadas besar, haram. Segala yang haram bagi yang berhadas kecil, haram solat, haram pegang Quran. Baca Quran boleh. Orang hadas kecil baca Quran boleh, pegang Quran enggak boleh. Haram solat, haram khutbah, haram tawaf. Ditambah lagi haram membaca Quran. Kalau orang berjunub baca Quran saja enggak boleh. Di pendapat kuat, baik cowok atau cewek. Ada pendapat dhaif bagi pengajar dan hafid supaya dia jangan lupa, supaya dia bisa ngajar, dia boleh baca. Tujuan untuk jangan lupa. Tapi pengalaman saya dari anak-anak yang hafal Quran, mereka menyatakan setelah mereka menguatkan hafalan di masahid, bukan tambah pikiran mereka, tapi tambah kurang. Kurang hafalannya, bukan bertambah. Jadi lebih baik dengar Allah. Dan menetap di dalam masjid. Yang dikatakan menetap, kita ambil tas tinggal. Masuk dari pintu itu, keluar pintu itu dianggap menetap. Illa uburus sabil, kecuali cuma numpang lewat boleh. Tapi kalau masuk pintu tu, keluar pintu tu, pintu lain ada, itu dianggap menetap. Maka seperti tengku-tengku sakit di Baitur Rahman, itu yang sakit di Baitur Rahman. Enggak usah takut. Kalau dia sanggup kasih dalil, berarti kita kasih duit untuk dia. Yang menyatakan enggak apa-apa masuk masjid walau wanita haid asal pakai pampers, itu orang lawan mazhab itu. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi radhiyallahu anhum saja diikuti oleh para muhaddisin yang hafal hadis ratusan ribu. Para ulama mazhab menyatakan bahwa orang junub sesuai dengan ayat 43 An-Nisa, ayat 6 Al-Maidah, haram mereka masuk ke masjid. Kok berani di Baitur Rahman bilang ada tengku satu tu, tak apa-apa asal enggak belepot. Itu liberal masuk Baitur Rahman, senok keranya juga tu. Nanti saya bilang-bilang begini kan sampai di Masjid Raya Baitur Rahman, saya bilang ini ada senok-senok dalam masjid kita, udah berani bilang boleh masuk walau haid. Ini senok tu di Masjid Raya saya ceramah, tapi bukan di malam, siang. Kalau malam enggak dapat di dep. Udah. Jadi kejadiannya demikian. Jadi enggak ada begitu-begitu. Isteri kita pergi kondangan orang nikah, duduk dia dalam masjid, haram. Namun kalau di Aceh Utara, bahkan masjid kayak gini kadang-kadang masjid cuma setengah. Setengah lagi enggak diniat masjid. Berarti setengah lagi boleh duduk. Kayak kita ini ada tralis tu. Saya enggak tahu pastinya. Dulu pendiri masjid niat mungkin segitu masjid. Berarti di teras sana aman. Jadi masjid itu di mana yang diniat. Ini misalnya mihrab, kamar enggak diniat masjid, aman. Tapi kalau kamar diniat masjid, kalau ada orang tidur kok junub, dia harus loncat dari jendela tu. Pas dah terjadi pengeluaran harus loncat karena dia junub. Tapi kalau dia enggak
itu enggak diniat masjid, biasa enggak diniat kamar tu. Aman. Aman dia junub. Kadang-kadang sebagian masjid di situ dibuat toilet lagi untuk imam. Jadi tak masalah kalau enggak diniat masjid, semihrab saja diniat masjid. Itu kedudukannya. Udah. Kok ada tisu aman dikit. Baluk ju beraya. Tu hari tu tunggu tu tamong kedai-kedai kopi cok tisu gop kena tisu panjang. Udah. Jadi begitulah keadaan. Itu cairan. Yang terakhir yaitu mani. Mani di cowok ada, di cewek ada. Mani cowok kental warna putih tepung, baunya hanyir wangi, jumlahnya banyak, terpancar-pancar dan nikmat, itu cirinya. Makanya Allah itu yang punya rahmat dan nikmat. Ketika keluar air tu, kita fikir muntah tak? Kok bisa badan-badan menggelegar, terasa senang jiwa, padahal kan muntah tak? Itulah karya Tuhan. Udah, di wanita juga ada itu keluar mani, mani wanita cair kuning, bening kuning lah bahasa kita, banyak jumlahnya, banyak, tidak kental, terpancar-pancar dan menggelegar. Tapi yang sayangnya wanita, kita pria umum ego tinggi. Asal kita sudah kenyang, sudah upacara selesai, wanita masih baru naik bendera, biarin aja kita. Itu sebenarnya salah. Kalau tanya Dr. Boyke, lebih lagi salah dia bilang. Makanya ini boleh kita anggap aja privat. Maka kita pria jangan terlalu ikut pikiran. Dan saya sudah berhasil menyukseskan program ini di pesantren saya. Enggak percaya boleh tanya. Waktu dulu saya bilang kita pria asal diri udah kenyang selesai. Isteri lagi ya tak ada, saya bilang. Akhirnya ada yang jawab satu orang, Tengku, awai kamu tunggu bini berkahyan. Saya belum nikah dulu. Rupanya yang ngomong itu besok pagi luan dia datang ke balai. Gimana cara tunggu? Udah. Jadi wanita itu permainkan klistorisnya, atau bahasa Aceh hani itik. Kepala hani itik dimainkan dengan jari atau dengan mulut terus sampai dia klimaks, baru hubungan. Baru wanita segar, senang dia. Ni kita tak senang, dia masih naik bendera. Kita dah selesai upacara. Kita kalau selesai upacara kan barisan dibubarkan, grek, bubar barisan kita, enggak peduli apa-apa lagi. Tapi wanita ni masalahnya. Maka baru dia anggap kita raja kalau kita mampu selalu minimal beberapa kali upacara kita mampu klimakkan dia. Itu dia anggap kita sang raja. Tapi kalau kita enggak pernah buat dia klimak, tunggu naik pengadilan. Dijanto diumbar itu. Pane Pak Hakim, ikutnya saya katrodo kabeh lu lagi ye tak ada sabi. Itu sama tetangga semua dibilang. Apa dibilang? Pane wa minit. Wa minit dia 2 menit, malu kita. Cari jodoh hanjut le dalam jebat dia hai tuang 2 minit juga. Begitulah karir kita. Jadi sebenarnya ya kita yang kelola. Ini banyak ini. Masalah ini bukan masalah jelek, ini masalah serius. Kalau mau perang tetap beli tisu, habis pakai tisu kah kebah. Itu enggak hebat. Kalau perang jangan pakai tisu, kendalikan pikiran. Kenapa orang bisa kesedak waktu makan atau bisa muntah? Gara-gara waktu makan enggak tahu diri. Yang gitu. Slow makan. Santai, dari rukuk-rukuk lewat bah. Dia macam lembu. Santai. Kalau begitu makan, insya-Allah lama makannya.
Ini kita masuk ke mulut, itu cepat sekali terjadi muntah, ngerti ya? Jadi kendali di sini. Aman itu. Bisa lama. Kecuali dah kena sakit, itu dah lain cerita. Itu kan sedih-sedih kita kan? Mungkin ada yang kerja rumah sakit sini, rumah sakit Zainal Abidin. Itu paling terakhir kejadian, beliau dah lama kali ingat nikah. Nikah kemarin 52 umur beliau. Orang titik-titik tidak saya kasih tahu kampungnya. Di rumah sakit umum, pegawai beliau situ. Nikah 52 umur sama anak gadis lagi. Takut beliau kalah perang nanti malam. Minumlah Viagra, overdosis. Koma beliau. Dalam koma bendera tetap berdiri terus. Akhirnya harus operasi, tapi akhirnya meninggal beliau. Itu pengaruh Viagra. Kita pingin ayam kita bangun tidur. Ini dah jadi kuda ayam kita, nangis-nangis terus, kapalau kan. Jadi jaga-jaga tu, hati-hati. Yang ban kejadian baik ke pengalaman, meninggal menale tudung pakoh saraf. Tapi meninggal buat dia kemarin. Dia dah fikir senang je ubat, dak je dia pakai ubat. Udah. Kemudian yang perlu saya sampaikan satu lagi, madi najis, mani suci. Udah. Pas kita mau upacara, biasa keluar madi dulu. Kalau kita cuci, enggak jadi upacara karena bendera ada turun. Jadi kalau kita mau upacara, lanjutkan upacara. Dimaafkan itu. Tapi kalau kita sekarang keluar madi, pulang mau upacara, itu wajib cuci dulu kemaluan. Kita kencing belum cuci kencing, mau upacara, cuci dulu kemaluan. Enggak boleh langsung. Tapi khusus kalau lagi acara, itu tak masalah. Makanya pakailah bentangan di tempat tidur, supaya jangan najis kasur. Nanti pas mati lampu, kita guling-guling, berkeringat, kalau itu ada di tempat tidur, kan bisa bernajis kasur salat subuh. Makanya harus mekaranah bahasa Aceh, senia bahasa Aceh, rapi, teratur bahasa Indonesia. Udah. Jadi itu harus kenal cairan pada wanita. Kemudian istihadah ini adalah darah yang dia keluar bukan waktu haid, bukan waktu nifas. Nanti saya gambarkan. Kita harus ngerti haid. Kemarin ada orang datang ke saya, dia dah cerai sama istri. Saya suruh hitung, lagi haid atau tidak istrinya. Suci tengku. Ingat, 228 Al-Baqarah, orang cerai itu masa tempo dia 3 kali suci. Dengar baik-baik ini. Ini wanita. Sekarang dia lagi suci. Kita talak. Berarti suci 1. Ketemu haid. Suci lagi, suci 2. Ketemu haid. Suci lagi, suci 3. Ketemu haid, udah habis masa iddah. Dia bisa nikah sama orang lain. Jadi enggak ada makna iddah itu 3 bulan 10 hari, enggak ada. Yang ada iddah orang mati suami 4 bulan 10 hari. Ayat mudah sekali diingat, 2, 3, 4 Al-Baqarah. Jadi yang enggak hitung haid yaitu orang yang enggak haid lagi. Apabila dia ditalak, itu tetap 3 bulan. Orang enggak haid lagi. Kalau orang haid malah bisa lebih cepat. Ada orang haidnya sehari tok. Sucinya 15 hari. Bayangkan, dia hari ini haid. Dia hari ini terakhir suci. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dia haid, suci. Pas tanggal 15 dia ditalak. Dah ditalak tanggal 15. Dah sekali suci lu. Besok haid 1 hari. Udah. 1 hari haid, suci udah dapat sekali. Dah 2 hari. Masuk suci lagi 15 hari. Dah 2 kali.
Dah 2 kali suci. Haid lagi sehari. 2 kali tambah 1 haid. Baru habis waktu 31 hari. Sama haid itu. Masuk lagi suci 15 hari. Udah. Dengar sekali lagi. Ini dia suci hari ke-15. Dah lo. Ditalak hari ni. Karena ada orang paling dikit suci 1 hari. Paling dikit haid 1 hari. Dan dia paling dikit suci 15 hari ada padanya. Dan enggak ada suci di bawah 15. Udah. Dia suci 15 hari. Hari terakhir ditalak. Baru 1 hari waktu. Ingat lu 1 hari. Kemudian haid 1 hari. Dah berapa hari? Baru 2 hari. Udah sekali suci. Masuk suci lagi 15 hari. Baru 17 hari. 17 hari baru. Suci terakhir tadi di akhir suci 1 hari. Tambah haid sehari. Tambah suci 15 hari. Udah 17 hari. Dah 2 kali. Masuk haid sehari. 18 hari. Masuk suci 15 hari. 33 hari. Hari ke-34 dia haid lagi. Udah selesai iddah. Jadi gimana cara hitung iddah leher bulan? Faham tak? Jadi iddah menurut suci. Makanya mentalak wanita dalam masa haid itu bid'ah, dosa. Mentalak wanita dalam masa hamil itu juga dosa. Karena memperpanjang masa tunggu dia. Misalnya ada wanita yang haid paling lama 15 hari. Kita talak dia di hari pertama haid. Berarti haid dah 15 hari. Suci nanti minimal 15 hari. Berarti sebulan itu dia masa tunggu cukup lama. Jadi kita tunggu kalau dia mau kita talak jangan tanggal 1. Tanggal 30 sana talak. Udah terakhir suci. Habis kita talak, dia suci mentar dah haid. Berarti dah lewat 1 siklus dengan cepat. Ini baru pengumuman dia hamil, kita talak. Dia harus tunggu baru boleh nikah sama suami lain 9 bulan. Jadi rupanya sampai talak harus pilih waktu. Ada orang talak pilih waktu. Kita enggak ada. Orang dulu ada. Saya di Aceh baru dapat 1 orang talak dengan betul-betul pilih waktu. Pas mau talak isteri dibuat kenduri dulu di rumah. Diundang semua saudara. Kenduri kecil-kecilan begitu. Habis kenduri ceramah dia. Sebenarnya saya ngundang bapak-bapak semua, saudara saya semua ke sini. Tujuan saya untuk menyampaikan 1 hal. Isteri di samping. Jadi pada malam yang berbahagia ini isteri saya sudah saya talak 3. Hampir pingsan semua. Jarang kita dan begitu. Kita kan lagi marah-marah. Aku pegang kali aku tadi lagi emosi. Jadi saya baru dapat kasus ini baru 1 tok. Orang yang talak isteri buat kenduri gitu. Istrinya aja enggak terbayang, shock dia. Emang bandel istrinya, dah diingatin berulang-ulang. Itu warga kita Darussalam. Supres itu hebat, bagi saya jadi karier. Orang kalau bisa muntah makan, dimuntahi. Besok megah cerita, kamu fikir apa ibi khauri berkelam rupanya ada le inang. Mau depa aku jak khauri gitu. Lagi hati orang bikin duri. Jadi darah istihadah ini adalah darah yang keluar tidak beraturan. Dia haid itu tetap siklusnya paling dikit 1 hari. Yang udah biasa 5 hari, 5 hari, 6 hari, 6 hari, 4 hari, 4 hari tetap. Tapi baru haid dia sehari semalam. Ini kita keluar haid sekarang jam 7 katakan. Cret keluar haid. Itu dia akan berhenti kalau orang 5 hari jam 7 di hari kelima. Tanda-tanda mau habis itu perlu kita ketahui karena kita cowok. Misalnya istri kita haid 9 hari, tiap hari dia 9 hari. Itu kita hari ke-7 udah mulai keriting itu. Karena udah ramah puasa itu ya. Kata teknik KB. Udah. Jadi kita harus ngerti. Jadi orang yang akan habis haid 6 jam sebelum udah mulai begini warna haid. Yang kuning nih. Bukan yang merah nih. Jadi kalau dia lihat di pembalutnya udah kuning. Nampak.
campur merah dikit. Itu tanda mau habis tu. Tapi kalau tadi malam jam-jam 2, jam 3 dia lihat dah kuning, itu tetap kalau dia keluar hari pertama jam 7 baru boleh mandi dia. Jangan pas kita lihat dah kuning, kaji dek yang mana waju, abang nak ajak kerja yo. Betelat. Enggak boleh. Kalau jam 8, jam 8. Jadi detik pertama haid diingat atau ditebak kalau enggak ingat sehingga menjadi detik habis. Dia kayak tubuh itu haid. Purnama, pasang surut, urat badan itu ikut alam. Jadi begitulah yang dikatakan haid. Ini orang udah, misalnya dia tadi malam udah kuning-kuning, berarti subuh ni dah boleh mandi jam 7 ni. Habis dia mandi, udah abang udah dari tadi tunggu, udah upacara. Selesai upacara, nanti siang tahu-tahu tren keluar coklat atau hitam atau segumpal. Itu dia wajib tunggu dulu. Dia lihat siang sampai asar ada, enggak ada lagi. Itu namanya istihadah, darah penyakit. Jangan asal udah berdarah, udah haid. Nanti ada orang ini haid 5 hari. Dia biasa 5 hari. Teng berhenti 3 hari. Habis berhenti 3 hari, dah kayak haid lagi 2 hari. Itu bisa jadi yang 2 hari itu istihadah. Tapi untuk pengenalannya capek. Sulit. Kalau saya gambarkan begini payah. Maka di sana di saya ada saya buat khusus training haid. 4 jam dia. Karena wanita yang ikut, saya yang ceramah, mabuk dia dengar. Sangat dia. Itu dia sendiri enggak ngerti. Itu banyak sekali wanita asal dah putih dah mandi. Padahal dia keluar misalnya jam 12 siang. Pagi udah putih dah mandi, dia enggak sah tu. Dia harus tunggu sampai waktunya. Karena urat kita pasang surut ikut urat, pasang surut ikut rembulan. Begitulah kedudukannya. Maka orang dulu mau ke laut, nyoronyo poh sekian pasang i, dilihat di rembulan. Dia ikut Allah. Maka darah istihadah ini adalah darah penyakit. Saya baca dikit. Apabila darah perempuan keluar tidak sesuai dengan masa haid, maka disebut darah istihadah atau darah penyakit. Ini di sekolah kedokteran enggak ada belajar nih. Ikut training di saya, doktor-doktor ikut training haid. Maka wajib sembahyang dengan memakai cawat, artinya pembalut. Udah. Dan segera, demikian pula kalau orang yang selesai salsil bol, yakni kencing terus menerus, maka ia berwuduk setelah waktu masuk dan memakai perban di kemaluannya. Afallahu min apa ini? Min syai'in al-istiqami. Semoga terpelihara kita dari penyakit berbahaya. Ini orang darahnya darah penyakit. Dia kalau mau salat enggak boleh wuduk dulu kalau belum mau salat, dan baru boleh dia wuduk waktu salat dah masuk. Dia pakai cawat iaitu pembalut, pakai celana, langsung dia wuduk, langsung salat. Untuk satu salat wajib, satu wuduk. Salat sunat khilafiyah. Ada yang bilang boleh banyak, ada yang bilang tok satu. Udah. Ini orang yang istihadah. Yang kedua kita, yang nanti waktu tua kencing enggak ada kontrol lagi, selalu keluar kencing. Kayak wanita juga, habis melahirkan kadang-kadang terjadi trauma, kencingnya enggak teratur, keluar terus-terus. Itu cukup pakai perban, pakai celana. Udah, langsung salat, habis wudu. Itu namanya salsil baul. Atau kita menceret terus-terusan, pakai perban atau kain, wudu langsung salat. Begitu kedudukannya. Udah, karena sudah 6:30, nanti ada yang kerja. Semoga apa yang kita pelajari jadi ilmu untuk diri kita pribadi. Kalau mampu untuk orang lain, ada yang mau nanya?
Wanita berjunub pas mau mandi dah haid. Wanita berjunub lalu meninggal. Pria berjunub lalu meninggal. Gimana mandinya? Sekaligus nanti. Enggak perlu mandi dua kali. Nyoman no junub uronyan. Mano haid. Nah, tetap satu lulus untuk semua. 2 in 1. Atau 3 in 1 nanti ingat ya. Dosa. Karena dia wajib salat zuhur dan asar. Ini orang wanita yang putus segini hari aja. Pendapat sebagian ulama wajib qada subuh walau sudah pagi. Dia putus haid segini. Dia naikkan mandi sekarang. Waktu subuh kan enggak ada lagi, wajib qada. Karena ada kemungkinan dia putus di masa subuh. Jadi enggak boleh enggak mandi dulu. Orang istri udah putus haid. Dia belum mandi, perang sama suami, hukum haram. Mandi dulu baru perang. Walau habis mandi lagi. Ngerti ya? Menyo orang inang menyobak sebab junub gara-gara bersetubuh ada anak mano hanam daleh nyo mano haid. Bukan hanya preh menyo hubungan wajib mano ile. Kemudian gak nyan ke mana untuk support bunuh bengah gak nyan kaputuh. Yang ketinggal sampai yang lehunga tak. Jadi wajib khidmah suami, salat wajib mandi dulu. Sesuai dengan ayat 6 Al-Maidah 43 An-Nisa. Kalau dia mau hubungan wajib mandi dulu. Mandi mana-mana. Ada lagi? Jadi itu ini ke masa mana? Kebetulan anak mana banyak dari dulu berarti tubuh anak berdan kemudian di mana ini kata pun yang boleh. Jadi ini jadi yang tubuh luasannya apa? Tetap wajib kata dosa besar. Karena kata mana? Fawailul lil musallin. Neraka wailun bagi orang salat. Orang salat yang mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dari salatnya. Dosa ubitnya itu. Tetap. Baik ya tunda yang saya kata hotel langsung mana? Menyo kabeh lagi prosedur. Geingat jam pertama keluar, nanti sekian hari jam berhentinya juga jam itu. Hana haji keluar jam 5 subuh. Mandi di hari terakhir malam jam 12 enggak ada, tetap tunggu jam 5. Walau tadi udah mulai putih. Dia pertama keluar haid ini warna. Di perjalanan warna darah. Di akhir warna ini lagi. Warna coklat lagi. Habis itu kuning. Udah merdeka. Itulah karena beliau enggak hemat. Arti hemat enggak ngerti benar. Ketika dia lihat udah tipis merah, dia langsung mandi. Padahal tanda dia mau habis bukan tipis merah. Karena dia haid ini sehari semalam. Di hari-hari terakhir ini sekarang keluar ceret. Kalau di kain yang begini cuma trik. 3 jam kemudian keluar lagi ceret. Di kain cuma trik. Jadi dia pikir dah mau habis nih. Mandilah nanti keluar lagi. Karena dia pikir kayak akran haid itu. Bukan. Dia tanda mau habis. Udah saya bilang. Udah warna krim. Ini tanda. Kita perlu tahu nih. Kita dah keriting dah 2 hari kibang kabere. Trip mentong. Jangan petih cikalon ni. Kalau pemalu dah. Oh, karena harapan. Agak kuning. Tanya kemarin jam berapa keluar? Jam 8 pagi. Berarti yang udah mulai kuning ni berarti tadi jam 4 jam 5 dah mulai warna ni dia. Ini berarti besok dah jadi ini acara. Ampun Kah? Berarti jam 8 dia jam 8 dia
Ah, mandi. Saya terbuktikan je. Biasanya ini udah dibuktikan wanita, kalau udah warna ini tipis lagi, warna kuning ni tipis lagi kuningnya, krim gitu, itu tanda dah hampir habis. Faham tak? Aku masalah orang tembak rusak. Jadi waktu yang tembak rusak, kena rusak itu. Jadi lejum kemudian waktu mereka mati. Hukum pajuh rusaknya. Dalam kitab Sabilal di akhir, dalam kitab Bajuri di bab udhiyah, dalam kitab lain-lain di bab udhiyah, hukum terbunuh binatang dengan bunduki hazard zaman, senapan zaman sekarang, iaitu dengan menggunakan tenaga angin atau api, itu tidak sah menjadi sembelihan walau mati di situ, bangkai itu, kecuali dengan panah, yang ketika ditusuk meninggal orang pakai panah. Dengan pisau atau lembing ditusuk meninggal orang. Kalau dengan peluru, kalau enggak ada api dan anginnya, coba tusuk orang, geli. Jadi terapi itu. Jadi timbak dengan bede hantar baju. Walau baca bismillah waktu timbak, nyen hantar baju. Jadi kalau beli rusa tanya, rusa timbak, rusa taran. Rusa taran. Maka dai timbak tu, siapa? Darah istiadah bisa jadi seumur hidup tak pernah kejadian. Ini penyakit. Karena ada masalah di tubuh, karena ikut KB dan sebagainya, jadilah istiadah. Ngerti ya? Mungkin kita tutup dulu, nanti kita tanya sambil makan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.